semuanya, apa kabar hari ini? Miss berharap semuanya masih tetap sehat-sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran Bible hari ini, mari kita berdoa ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami bersyukur buat semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami telah siap untuk belajar pelajaran Bible. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti semua materi dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kemarin Miss sudah menjelaskan tentang perbudakan di Keluaran pasal 1. Hari ini kita masuk di pembebasan, yaitu pasal Keluaran pasal 2 sampai pasal 4. Miss berharap semuanya sudah siapkan Alkitabnya ya. Oke, kita buka Keluaran pasal 2. Kita lihat dulu tema-temanya di situ. Keluaran pasal 2 berbicara tentang Musa lahir dan diselamatkan. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Dan di pasal yang ketiga, Musa diutus Tuhan. Dan pasal yang keempat dilanjutkan tadi. Ada lagi tema di situ, Musa kembali ke Mesir. Oke, nanti karena Miss ngajarnya lewat video, maka Miss berharap anak-anak bisa baca di rumah ya. Sekarang kita langsung aja ke materinya, yaitu pembebasan. Pembebasan itu artinya kita yang dulunya terkurung, orang-orang yang dulunya terkurung atau diperbudak dibebaskan. Kemarin kita bahas tentang perbudakan, bagaimana orang Israel diperbudak di mana? Di Mesir. Cerita kemarin Miss sudah sampaikan semuanya kenapa orang Israel harus tinggal di Mesir. Dan hari ini Miss akan menjelaskan bagaimana bangsa Israel bebas dari perbudakan itu. Jadi tadi kita sudah baca temanya, Kejadian pasal 2 berkata bahwa Musa lahir dan dilahirkan. Di materi yang kemarin sudah sempat sampaikan bahwa waktu itu Firaun mengeluarkan perintah bahwa orang-orang Mesir, ibu-ibu yang dari orang Israel kalau melahirkan anaknya laki-laki, anaknya harus diapain? Dibunuh atau dimatikan. Bahkan pesan itu disampaikan kepada bidan-bidan yang menolong ibu-ibu dari orang Israel yang melahirkan. Tapi pada waktu itu ada seorang ibu yang sangat cerdas. Buat Miss itu ibu itu sangat cerdas. Waktu anak laki-laki harus dibunuh, waktu itu Musa lahir. Nah, sudah itu apa yang dia lakukan? Dia tidak membunuh anaknya. Dia sembunyikan anaknya. Sembunyikan siapa? Sembunyikan Musa. Tapi tidak mungkin selamanya Musa ini disembunyikan. Akhirnya ibunya punya cara, punya ide untuk biarkan Musa tetap hidup. Musa dimasukkan di dalam satu keranjang, di situ dibuat ter dan gala-gala. Itu gala-gala itu suatu tanaman. Nah, itu dibuat di situ sebagai alas dan Musa dimasukkan di dalam keranjang itu lalu dilepaskan di sungai mana? Di sungai Nil. Pada waktu itu datang putri Firaun mandi di sungai Nil. Maka dia lihat bayi itu, dia lihat Musa terapung-apung di dalam keranjang itu di atas air. Ternyata ada kakaknya Musa yang ngintip, namanya Meriam. Meriam ngintip dari jauh, ternyata Meriam lihat, adikku diambil. Jadi akhirnya adiknya Musa ini diambil oleh putri Firaun. Lalu datang Meriam bilang begini, boleh gak saya panggilkan seorang ibu dari Israel? Panggil. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak tahu? Meriam panggil mamanya yang jadi ibu untuk menyusui Musa. Singkat cerita, Musa ini semakin bertambah besar. Nah, kita lanjut di pasal 2 ayat yang ke-11 dan selanjutnya. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu Musa mulai besar, Musa melihat bahwa Musa tahu identitas dia itu adalah orang Israel. Dia hanya dibesarkan di istana Firaun.
Nah waktu itu Musa melihat bahwa ternyata saudara-saudara saya ini kerjanya sangat keras, kerja rodi, diperbudak oleh orang-orang Mesir. Waktu Musa jalan-jalan melihat orang-orang Israel bekerja, ternyata dia lihat ada seorang Mesir dan seorang Israel bertengkar, berantem. Akhirnya Musa menolong saudaranya yang dari Israel. Dia tidak membela orang Mesir. Dia bunuh orang Mesir ini, lalu dia lari kemana? Dia lari ke Midian, menyembunyikan diri. Karena Musa pikir kalau orang-orang Mesir tahu maka saya akan dibunuh sampai mati. Oke, lanjut sampai pada waktunya, yaitu Musa diutus. Waktu Musa ada di padang gurun menggembalakan kambing domba, Yitro itu di pasal yang ketiga. Yitro itu mertua dari Musa. Tuhan datang berbicara kepada Musa di semak belukar. Semak belukar itu menyala-nyala. Itu Tuhan datang berbicara kepada Musa. Jadi dari semuanya, singkat dari semua cerita itu, Tuhan mengutus Musa kembali ke Mesir untuk membebaskan orang Israel. Jadi Musa kembali ke Mesir dan Musa menghadap ke Firaun. Tapi apa yang terjadi? Apakah Firaun mengizinkan orang-orang Mesir untuk bebas dari perbudakan itu? Tidak. Jadi Raja Firaun mengeraskan hatinya untuk tidak melepaskan umat pilihan Tuhan atau orang Israel ini kembali ke tanah Kanaan, kembali ke negerinya. Akhirnya Tuhan harus mengirimkan 10 tulah. 10 tulah itu nanti anak-anak boleh baca sendiri di kitab Keluaran juga. Tuhan mengirimkan 10 tulah itu. Dan yang tulah ke-10 adalah kematian anak-anak sulung. Tulah ke-10 itulah Raja Firaun melepaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, waktu materi kemarin sudah sampaikan bahwa orang Israel waktu berangkat pada zaman Yusuf itu dari tanah Kanaan ke Mesir, waktu mereka tinggal di Goshen cuma 70 orang. Tapi pada waktu mereka keluar, yang dibawa oleh Musa itu lebih dari 2 juta orang. Maka kita melihat bahwa Tuhan memelihara umatnya. Apa yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham itu Tuhan genapi. Bangsa Israel itu sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Dari materi hari ini, hal penting yang perlu kita pelajari bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan tepati. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Jadi setiap janji Tuhan itu kita bisa temukan di mana? Di dalam Alkitab. Kalau anak-anak pengen tahu apa janji Tuhan dalam hidupnya, dalam hidup kita, perlu rajin baca Alkitab. Oke? Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Tugasnya adalah tulislah 10 tulah itu. 10 tulah yang terjadi di tanah Mesir itu tolong ditulis di buku tugas dan kirim nanti ke Miss ya. Oke, kita tutup materi hari ini dengan kita berdoa, doa Bapa kami. Kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.